Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari Sistem Kontrol Adaptif kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus dari sistem kontrol adaptif, yang mana saya mengambil kasus mengenai penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Sistem penyiraman otomatis merupakan metode modern yang tidak lagi mengandalkan tenaga manusia sebagai faktor utama. Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman dengan kadar air yang terukur, sehingga mendukung pertumbuhan optimal. Selama ini, penyiraman manual dianggap kurang efisien karena membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, serta berisiko membuat tanaman kekurangan air ketika ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, sistem kontrol penyiraman otomatis berbasis IoT menggunakan sensor dan mikrokontroler untuk mengukur kelembapan tanah serta kondisi lingkungan lainnya. Jika kelembapan tanah berkurang, maka pompa air akan aktif secara otomatis untuk menyiram tanaman. Sistem ini mampu menghemat air, mengurangi beban kerja, serta meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas hasil dari pertanian. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Yang pertama itu dapat mengatur jumlah air sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena kita dapat mengatur jumlah air sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan air ini menjadi lebih efisien dan tidak berlebihan. Kondisi ini sangat cocok digunakan atau diterapkan di lingkungan yang memiliki sumber air yang cukup minim atau sumber air yang jauh. Selanjutnya, yang kedua itu mampu menyesuaikan penyiraman berdasarkan kondisi lingkungan. Maksud dari kondisi lingkungan itu seperti suhu dan kelembapan tanaman, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem konvensionalnya. Yang ketiga itu ada penghematan waktu dan tenaga. Penghematan waktu dan tenaga ini dapat meminimalisir pengelola untuk menghemat waktu dan tenaga kerja ketika memiliki area yang cukup luas atau lahan yang cukup luas, sehingga pengelola dapat mengontrol tanamannya dengan baik walaupun memiliki area yang cukup luas. Selanjutnya, menggunakan aplikasi Bailing Monitoring. Nah, aplikasi Bailing Monitoring ini digunakan untuk memonitoring jarak jauh dan memudahkan petani atau pengelola agar dapat mengetahui kondisi lingkungan secara real time-nya. Selanjutnya ini, kita akan membahas mengenai kekurangannya. Kekurangan dari sistem ini yaitu sistemnya lebih rumit dibandingkan sistem konvensional, karena sistem ini membutuhkan beberapa komponen, yaitu seperti relay, sensor, pompa, dan mikrokontroler. Selanjutnya itu ketergantungan dengan koneksi internet, yang mana jika tidak memiliki koneksi internet, maka data yang diterima, data yang terdapat pada lingkungan tidak akan diterima atau tidak dikirimkan pada Bailing Monitoring, sehingga kita tidak dapat memonitoring secara jarak jauh. Selanjutnya ini ada pemeliharaan, perawatan dan pemeliharaan. Nah, perawatan dan pemeliharaan ini itu mencangkup komponen elektronik, yang mana komponen ini memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan keadaannya baik dan juga memastikan agar tidak terjadi yang namanya kerusakan pada komponen. Selanjutnya ini ada kegagalan sistem. Nah, perawatan dan pemeliharaan tadi itu juga berpengaruh terhadap kegagalan sistem, yang mana jika perangkat elektronik atau salah satu perangkat elektronik ini memiliki kerusakan atau kecacatan, maka akan berpengaruh dengan kegagalan sistem, yang mana data yang dikirimkan itu akan mengalami kesalahan atau data yang dikirimkan itu tidak baik. Next, di sini ada cara kerja dari sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT.
yang mana sensor kelembapan tanah dan sensor suhu DHT11 akan mendeteksi kondisi lingkungan di sekitar tanaman. Kedua sensor tersebut akan membaca nilai kelembapan tanah serta suhu udara, kemudian akan mengirimkan data ke mikrokontroler node MCU. Data ini kemudian akan diproses menggunakan metode Fuzzy Mamdani, yang mana Fuzzy Mamdani ini digunakan untuk menentukan jumlah air yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data oleh Fuzzy Mamdani tadi, node MCU akan mengirimkan perintah ke relay untuk menyalakan pompa air. Kemudian pompa air akan mulai menyiram tanaman sesuai dengan jumlah air yang telah dihitung sebelumnya. Untuk memastikan air yang keluar sesuai dengan kebutuhan, kita menggunakan flow sensor yang juga terhubung ke node MCU. Flow sensor ini berfungsi untuk menghitung debit atau volume air, sehingga apabila volume air yang tercatat belum mencapai target, maka penyiraman akan tetap berlangsung. Sebaliknya, apabila volume air yang tercatat sudah mencapai target, maka pompa air akan mati dan penyiraman akan berhenti. Oke. Data yang tadi diperoleh itu juga dikirimkan ke oleh node MCU ke aplikasi Blink melalui jaringan internet. Hal ini membantu pengguna untuk memantau kondisi tanaman dari jarak jauh menggunakan smartphone. Informasi seperti suhu udara dan kelembapan tanah bisa dilihat secara real time, sehingga pemilik tanaman dapat mengontrol dan memastikan kondisi tanaman terjaga meskipun tidak berada di lokasi secara langsung. Jadi fungsi si Blink ini membantu si pengelola ini agar tahu keadaan tanaman secara real time, yang mana mungkin ketika suhu cuacanya hujan, maka si Blink ini akan mengirimkan data suhu, kondisi, dan kelembapannya di tempat tersebut gitu. Oke, lanjut. Di sini ada diagram blok dari sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Nah, untuk cara kerja dari diagram blok ini sendiri, sensor suhu dan sensor kelembapan tanah akan membaca kondisi lingkungan di sekitar tanamannya. Kemudian, data tersebut akan dikirimkan ke mikrokontroler node MCU. Nah, node MCU ini akan memproses data dengan menggunakan Fuzzy Mamdani. Yang mana tadi Fuzzy Mamdani ini berfungsi untuk menentukan jumlah air seberapa banyak yang diperlukan oleh tanaman. Jika tanamannya kering, maka akan mengeluarkan air yang lebih banyak. Jika tanamannya cukup basah, maka akan mengeluarkan air yang lebih sedikit. Selanjutnya, ketika sudah diproses oleh Fuzzy Mamdani, selanjutnya itu mode MCU akan mengaktifkan relay. Nah, relay ini akan berfungsi untuk menyalakan pompa air. Kemudian, air yang dialirkan melalui flow sensor menuju tanaman. Flow sensor ini yang tadi akan memastikan jumlah air yang diberikan sesuai target. Jadi, tanaman ini tidak akan menerima air berlebihan atau kurang dari target yang telah ditentukan. Nah, jika sudah terpenuhi untuk si kapasitas air pada masing-masing tanamannya ini, flow sensor itu akan kemudian jika sudah terpenuhi, pompa air itu akan otomatis berhenti. Nah, jadi pompa air akan otomatis berhenti dan penyiraman pun berhenti juga. Selain itu, data dari sensor yang tadi sudah diterima akan dikirimkan ke aplikasi Blink melalui jaringan internet, yang mana hal itu dapat membantu pengguna memantau kondisi tanaman secara real time dari smartphone walaupun jarak jauh. Oke. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, sistem kontrol adaptif penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT mampu membantu mengatasi keterbatasan penyiraman manual yang sering kurang efisien.
Dengan memanfaatkan sensor kelembapan tanah dan suhu, sistem dapat menentukan kebutuhan air tanaman secara lebih tepat melalui pengolahan logika Fuzzy-Mamdani. Pompa air dikendalikan oleh node MCU dan dibantu oleh flow sensor untuk memastikan jumlah air yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Selain itu, integrasi dengan aplikasi Blink memungkinkan pengguna memantau kondisi tanaman dari jarak jauh, sehingga dapat mempermudah penggunanya. Nah, sistem ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air karena penyiraman dilakukan hanya ketika diperlukan atau ketika tanamannya mengalami kekeringan. Sehingga pemborosan ini atau pemborosan air itu dapat dihindari. Informasi dari sensor juga memudahkan pengguna dalam menjaga keseimbangan kelembapan tanah yang pada akhirnya mendukung pada pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Dengan cara ini, teknologi IoT tidak hanya membuat proses penyiraman lebih praktis, tetapi juga lebih hemat dan bermanfaat bagi petani modern. Mungkin cukup sekian presentasi materi mengenai kasus sistem kontrol adaptif dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan ucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.